Oh ya, Mbak Rin, ada ya masih pasien kita yang mengalami pasung di daerah kita? Masih ada? Hai semua, ini kami Puskesmas Labuan Haji. Hadir dalam podcast ceria, podcast cerdik, empati, ramah, inovatif, dan adil. Itulah moto kami. Obrolan seputar kesehatan, informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, program kesehatan, dan isu terkini kesehatan, dan masih banyak lagi obrolan kesehatan lainnya. Jadi ikuti terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat untuk berkarya untuk masyarakat yang makin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast Puskesmas Labuan Haji. Hari ini saya ditemani sama Bu Ririn Riwayati Eskapnes. Kebetulan beliau adalah pelaksana program kesehatan jiwa yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji yang akan memberikan kita informasi tentang program kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Oke, selamat datang Mbak Rin di podcast Labuan Haji. Ya, sehat kasih. Hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Teman-teman ingin kenal lebih jauh tentang Mbak Rin, silakan mungkin bisa perkenalkan dirinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Rin Riwayati. Saya biasa dipanggil Ririn. Jadi profesi saya di sini sebagai nurse atau perawat. Jadi alhamdulillah saya dikasih tanggung jawab memegang program kesehatan jiwa. Dan saya sudah sekitar kurang lebih 17 tahun mengabdi di Puskesmas Labuan Haji ini. Alamat Mbak Rin? Alamat saya di BTN Labuan Haji. Gini Mbak Rin, orang kan ingin tahu ini secara pengertian program kesehatan jiwa itu apa Mbak? Jadi begini ya, jadi untuk program kesehatan jiwa sendiri itu adalah kondisi individu itu dia mampu mempunyai mental sejahtera. Jadi dia mampu menghadapi stresor dari luar ya, dan dia bisa mengatasi stresornya itu dengan coping namanya. Jadi coping itu mempertahankan diri sendiri gitu kan. Jadi misalnya begini Mi ya, kita seberat apapun masalah itu kita bisa melakukannya. Artinya tetap kita melakukan self care, perawatan kita sehari-hari, misalnya seperti mandi, makan, kemudian minum itu sendiri. Kemudian dia mampu melakukan ADL-nya, activity daily life-nya, seperti kegiatan sehari-hari kayak menyapu, kemudian dia beribadah, kemudian dia pergi ke pasar atau kemanapun. Aktivitas sehari-hari lah yang biasa sering orang normal lakukan Mbak ya. Ya, kemudian juga dia bisa berproduktif, artinya dia bisa bekerja. Jadi meskipun ada masalah, kalau copingnya bagus, tetap dia melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang terakhir itu dia mampu bersosialisasi dengan siapapun itu. Artinya berarti orang yang tidak nyapa orang itu bisa dikatakan orang gangguan jiwa atau gimana Mbak? Ya memang begitu. Jadi di gangguan jiwa ini ada level-levelnya ya. Jadi ada yang sifatnya kalau yang dia memang tidak nyapa itu artinya dia mengalami stresor. Oh ada yang dipendam. Iya ada stresor. Jadi stresor itu kan tidak tergantung dari copingnya tadi itu kan. Bagaimana dia menghadapi stresor tadi? Contohnya ini, misalnya si A kehilangan uang 100, si B kehilangan uang 100. Sama-sama 100 nih. Tapi ternyata si A itu dia nangis gitu kan, dia meratapi. Karena kenapa? Karena dia selama ini mencari uang itu setengah mati, sampai nangis nggak bisa tidur, sampai dia aktivitasnya terganggu, semuanya terganggu. Tapi si B setelah dia kehilangan uang 100 enjoy aja, karena merasa oh ya sudah, mungkin bukan rezekiku, besok aku bekerja lagi. Nah jadi seperti itu. Nah tadi mungkin yang tidak nyapa tadi itu mungkin dia tidak mampu menghadapi stresornya. Mungkin di rumah lagi kelahi sama suaminya, kemudian dia ngantor nih, terus ketemu saya. Dia memang niatnya tidak nyapa. Niatnya itu dia nyapa, tapi karena dia ada masalah di rumah, banyak pikiran, sana sini, iya, tidak uang profesional. 100 hilang, minyak goreng belum ada. Nah, akhirnya dia boro-boro nyapa mami gitu, kita mikirin di rumah aja. Nah, seperti itu. Menarik teman-teman ya semua, simak terus video ini, obrolan-obrolan kita
apakah teman-teman ini semua termasuk gangguan jiwa atau enggak? Nanti kita bisa tanya langsung ke Bu Ririn. Apakah teman-teman yang di sini juga gangguan jiwa atau gimana ya? Gimana kemarin yang 3 orang ini masih normal atau gimana? Oh, nah. Besok kita cek SKQ-nya ya. Gini Mbak, tadi kan secara pengertian orang yang gangguan jiwa itu seperti yang Mbak tadi jelaskan. Sekarang Mbak, jenis-jenisnya apakah ada bisa dibedakan seorang dengan gangguan jiwa itu seperti apa? Jadi di sini, sedikit aja karena memang secara klinis kita tidak membahas secara dalam kan karena ada orang yang lebih kompeten untuk membahas ini. Contohnya mungkin dokter spesialis jiwa atau lain sebagainya. Mungkin Mbak Rin tahu jenis-jenisnya secara umum lah, biar orang awam kayak saya atau teman-teman di rumah bisa ngerti jenis-jenisnya apa saja. jadi gini, jadi untuk gangguan jiwa yang sudah kita screening di puskesmas dan datanya sudah ada. Jadi yang pertama itu kebanyakan somatik. Somatik ya. Somatik. Jadi dia merasa sakit aja. Setelah kita cek, iya, dia datang. Sakit hati masuk nama? Ya masuk. Loh, tadi kan kalau dia tidak bisa mengatasi stresornya, ya masuk. Meskipun dia, mohon maaf, sampai cerai, tetapi kalau dia mampu mengatasi stresornya, dia tidak akan gangguan jiwa. Jadi apapun, seberat apapun masalah itu tergantung stresor kita tadi itu, coping kita tadi itu. Seberat apapun kalau kita mampu, insya Allah kita tetap sehat jiwa. Kemudian ansietas, dia merasa cemas. Dia cemas terhadap sesuatu yang akan dilakukan atau yang selama dilakukan. Dia cemas berlebih gitu. Atau yang belum terjadi kadang-kadang. Iya, belum terjadi. Misalnya sering mencemaskan masa depan gitu. Iya, betul. Kira-kira nanti ya tahun 2024 kira-kira aku bisa beli rumah enggak ya? Nah, seperti itu kan. Itu banyak orang, Mbak. Cemasnya termasuk saya mungkin. Cemas belum yang terjadi udah dicemaskan gitu. Nah, jadi seperti itu emang wajar lah, kita punya target kan, kita punya target untuk masa depan. Tetapi target itu jangan dibawa ke aktivitas kita sehari-hari. Ya, tetap yang Pak tadi itu, self-care-nya tetap, ADL-nya tetap produktif dan bersosialisasi. Nggak apa-apa. Nah, nanti untuk yang saat ini kita tetap bekerja dan mencapai target yang akan kita capai gitu. Betul. Terus? Kemudian depresi. Nah, jadi depresi itu dia dia terlalu memikirkan, misalnya dia yang tadi itu ya insomnia, misalnya terus dia somatik tadi, ansietas. Jadi dia kalau terus menerus dia berpikir, dia tidak berobat, lama-lama dia akan mengalami depresi. Jadi dia bertahap gitu. Ya gitu. Ya. Jadi di sini memang banyak depresi, kalau tidak ditangani lama-lama dia ada kasus saya, dia depresi selalu ingin bunuh diri itu. Dia ingin bunuh diri. Nah, bagaimana penanganan saya? Kita rujuk. Berarti 3 dari Mbak ya? Sebenarnya ada 22. Kalau untuk di PPGJ itu ada 22. 22, tapi kalau yang paling banyak di sini yaitu yang Mbak Rin tangani di sini ya? Iya, di situ ada ansietas, depresi, kemudian somatik, kemudian suicide, kemudian schizofren kan. Psikotik akut juga begitu. Itu jadi yang paling banyak tuh. Nah, itu jenis-jenis yang sering Mbak Rin temui di puskesmas ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu Mbak, program kesehatan jiwa ini program yang seperti apa di Puskesmas Labuan Haji? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman secara singkat Mbak. Jadi begini, jadi untuk program kesehatan jiwa itu intinya yang pertama itu kita melakukan deteksi dini ya. Semua usia ya. Semua usia. Ya, tetapi yang ditekankan di sini di atas 15 tahun. Berarti yang remaja ke atas lah ya. Ya, 15 tahun mulai anak sekolah itu sampai kemudian yang kedua, penanganan ke masyarakat. Nah, di sini kan ada pasien ODGJ yang tadi termasuk kan schizofren. Bagaimana kita menangani gangguan jiwa itu di masyarakat? Karena kita tahu di masyarakat itu kan masih banyak stigma, masih menstigma tentang kesehatan jiwa ini. Betul. Jadi karena itu tugas kita itu. Stigmanya negatif sekali Mbak ya? Iya, negatif sekali. Kemudian yang ketiga itu kita menangani rujukan. Nah, jadi kasus-kasus yang tidak bisa kita tangani di sini ataupun kegawat dauratan emergensi kita rujuk. Karena kenapa? Karena memang di sini tidak ada spesialis jiwa ya ataupun perawat yang khusus di kesehatan jiwa. Soalnya juga kan saya masih perawat umum. Jadi itu
kita harus melakukan rujukan ke Rumah Sakit Solong atau RSJ. Menarik Mbak, mengenai stigma tadi, kita gali sedikit lah. Gimana sih cara supaya Mbak Ririn atau teman-teman yang lain di sini menjelaskan ke masyarakat supaya orang dengan gangguan jiwa ini jangan di stigma negatif, Mbak? Jadi begini, jadi untuk kita masuk penanganannya, jadi untuk penanganan komunitas lah kita memang kalau kita di puskesmas secara perorangan, tapi kalau sudah turun kita ke masyarakat, kita melakukan komunitas. Memang yang pertama untuk itu saya melatih kader-kader itu, sosialisasi tentang kesehatan jiwa. Karena kita tahu tombaknya itu adalah di kader ya. Jadi saya tidak mungkin bekerja sendiri. Saya seorang perempuan, apalagi menangani pasien ODGJ sekitar 35.000 penduduk ini, saya kan tidak mungkin. Betul. Dan tuntutan masyarakat pasti kalau ada pasien dengan ODGJ pasti Bu Ririn, Bu Ririn. Ada pasien ngamuk malam, telepon Bu Ririn. Kok saya lama-lama, enggak bisa saya begini ini kan. Jadi saya harus bagaimana memberdayakan masyarakat kan. Jadi saya melakukan sosialisasi kepada pelatihan lah kepada kader tentang apa itu gejala kesehatan ODGJ lah ya, gangguan jiwa. Kemudian bagaimana sistem pelaporannya di sana. Kemudian setelah mereka paham, jadi per dusun itu satu ada kader gangguan jiwa. Nah, jadi itu satu. Bukan kadernya yang gangguan jiwa ya? Bukan, insya Allah kadernya sehat. Kader yang khusus menangani kasus-kasus ODGJ ya. Jadi udah kita bekali dengan ilmu bagaimana menangani kesehatan jiwa di masyarakat itu. Kemudian saya membentuk Desa Siaga Sehat Jiwa. Alhamdulillah tahun 2019 itu sudah terbentuk 7 desa, ya 2 kelurahan dan 5 desa itu udah. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Dan kita bentuk, jadi alhamdulillah kooperatif sekali juga kan masyarakat. Karena kenapa? Karena selama ini penanganan jiwa itu emang sulit sekali ya. Betul, Mbak, kenapa? betul. Karena betul tadi kita kelarnya ke stigma sekarang. Jadi kalau pasien sudah mulai mengamuk, dia akan dikucilkan. Kemudian dia akan ditaruh di ruangan tersendiri, makan pun mohon maaf kayak kucing begitu kan. Nah itu orang dengan gangguan jiwa itu sebetulnya itu dia sakitnya begini, kayak orang darah tinggi, dia kan pusing. Bagaimana menangani pusingnya? Lah kalau untuk pasien ODGJ, dia itu kan pikirannya ditambah dengan perlakuan yang tidak bagus, otomatis dia semakin merasa sakit. Iya. Oh kok diginiin mental, jiwa dan ya. Jadi saya tekankan kepada kader-kader itu adalah kita menggali pencetusnya. Apa sih kira-kira? Kita dengarkan, kita perhatikan, dengarkan, perhatikan, kemudian rajakan atau ratukan, kemudian kita melakukan tindakan di sana. Ya. Oke, lanjut Mbak Rin. Mengenai orang-orang yang dengan gangguan ODGJ, secara sepintas apa sih ciri-ciri yang bisa kita lihat? Biar saya pribadi atau teman-teman di sini atau teman-teman di rumah bisa tahu apakah orang ini, kan ada yang seperti Mbak Rin jelaskan tadi, mungkin tidak terlihat secara kasat mata kan, dari perlakuan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Rin secara ciri-cirinya seperti apa? Jadi begini ya, jadi tadi kan banyak ya macam-macamnya ya, jadi ansietas, depresi. Jadi yang pertama kita lakukan apabila yang 4 tadi itu dia tidak bisa melakukan, misalnya dari 4 tadi, self care-nya, perawatan diri sendiri, ADL-nya, produktif dan bersosialisasi. Berarti 4 ini kuncinya. Contohnya di masyarakat seperti apa? Tiba-tiba dia mengurung diri, dia tidak mau keluar rumah kan? Kalau itu dia sampai 1 bulan, nah jadi kita punya periode waktu. Kalau mungkin masih sehari, mungkin Mbak misalnya tidak mau keluar rumah, masih normal kan? Mungkin males lah hujan kayak gitu. Betul. Kemudian takut ada petir, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau dia berturut-turut selama 30 hari, dia meskipun dia tidak berturut-turut, tetapi artinya minggu ini dia 2 kali, misalnya kan tidak keluar 2 hari, kemudian minggu depan 2 hari, sampai dia dalam interval 30 hari itu sudah gangguan. Misalnya dia mulai ketawa sendiri, ngomong sendiri. Jadi kita masuk ke schizofren itu begitu. Jadi di schizofren itu ada namanya halusinasi. Kalau tadi tidak ditangani, maka kenapa? Adanya tadi
yang penanganan kesehatan jiwa itu ada yang pertama deteksi dini. Itu gunanya untuk apa? Dari dia ansietas, depresi, kemudian jangan sampai dia masuk psikotik akut, akhirnya schizofren, dia akan seumur hidup. Dari awal sudah Itu harus kita. semakin sulit ya pengobatannya, Mbak. Iya, dia akan seumur hidup. Terus Tetap. yang puskesmas ini kalau sudah skizofren sudah ada rujukan atau bisa ditangani di sini? Begini, kalau schizofren, jadi kita memang kalau yang depresi itu wajib kita rujuk. Apalagi schizofren atau psikotik akut. Jadi sebelum masuk schizofren ada namanya psikotik akut. Kalau dia sudah berhalusinasi tetapi dalam kurun waktu belum dia 6 bulan masih bisa kita tangani dan bisa sembuh total. Nah itu ya, itu yang harus di apa namanya, tanda kutip ya. Jadi kalau enggak, bukan, kalau kita psikotik akut, misalnya dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, dia suka ngamuk, terus dia mengalami halusinasi, kemudian kita tangani. Kalau kurang lebih 6 bulan dia bisa sembuh gitu. Tetapi kalau sudah lebih dia dari 6 bulan, dia akan minum obat seumur hidup, tetapi dia bisa pulih, bisa stabil, tetapi dia dengan obat. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian dari peran dari program kesehatan jiwa, Mbak ya? Iya. Dari terapi dan pemberdayaan masyarakatnya. Oke, Mbak. Mengenai pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas Labuan Haji, hari apa saja yang bisa teman-teman di rumah bisa akses? Jadi untuk Puskesmas Labuan Haji, jadi kita buka poli jiwa itu hari Sabtu aja. Hari Sabtu. Ya, kenapa hari Sabtu? Karena riwayatnya itu kemarin kita ada prolanis. Oh gitu. Jadi pasien-pasien lansia itu memang kan ini sasaran kita kalau untuk deteksi dini itu kan pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis. Jadi mereka bisa konsultasi dan pasien-pasien saya yang Sabtu datang itu bisa juga melakukan senam bagi yang mau. Jadi kenapa sih senam itu? Karena memang kalau penanganan pasien ODGJ di rumah sakit itu ada namanya terapi aktivitas. Tetapi kalau di sini kan nggak ada ya. Jadi itu saya masuk ke sana. Artinya apa? Terapi aktivitas itu supaya memanusiakan manusia. Selama biar ini dia bisa bersosialisasi, ketemu teman yang lain. Oh, kok dia dihargai, kok boleh kak saya ketemu dia? Karena kenapa? Rata-rata ODGJ itu kan dia dikucilkan di masyarakat kan. Jadi dengan di sana, alhamdulillah yang bagi yang mau bisa berinteraksi dengan pasien lansia. Yang lansia gitu. Ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Kemudian target, ini kan sudah tahun 2023. Target Mbak Ririn sendiri sebagai program kesehatan jiwa di tahun ini apa saja, Mbak? Jadi yang pertama deteksi. Memang kita ditekankan untuk deteksi. Kenapa? Karena menangani pasien yang sudah terlanjur schizofren itu memang berat, ya. Jadi deteksi dari ke posyandu di dalam gedung dulu saya deteksi lewat poli jiwa, kemudian di poli juga sudah berjalan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa atau mulai cemas sudah dirujuk ke poli jiwa, dirawat inap juga begitu, kemudian di posyandu keluarga, kemudian di sekolah. Berarti peningkatan deteksi ya? Iya, peningkatan deteksi. Berarti berapa tahun ini, Mbak? Kalau secara jumlah bisa disebutkan? Jumlahnya sekitar 1.300. Luar biasa. Berarti harus nyari 1.300 di wilayah kerja kita. Ya, tetapi itu 30%. Dari 1.300? Iya. Apa 1.300-nya sudah 30%? Iya sudah itu. Banyak juga ya. Iya itu banyak. Luar biasa, 1.300 yang harus dicari yang mengalami gangguan ODGJ atau bukan. Ya itu yang artinya screening kita. Oh, jumlah screening yang kita yang didapatkan. Iya, kita harus screening ke situ gitu. Tapi kalau untuk orang dengan gangguan jiwa berat, nah ada lagi nih. Oh iya, yang lain berat. lagi? Iya, lain lagi. Kalau berat emang itu yang kita layani kan, yang berat masuk psikotik akut dan schizofren tadi itu adalah 97. 97 orang. Iya. Oh ya, Mbak Rin, ada ya masih pasien kita yang mengalami pasung di daerah kita? Masih ada? Gini, jadi kemarin waktu tahun 2022 itu enggak ada ya, tapi di sini ada. Oh, masih ada? Iya, masih ada satu. Jadi memang modelnya tidak pasung, tetapi dia itu dikurung karena dia riwayatnya itu dia ngamuk. Kan, ya riwayatnya dia mau ya karena sudah dia
istrinya gitu kan. Jadinya untuk kedepannya itu alhamdulillah kan kita punya desa siaga sehat jiwa. Jadi di wilayah Labuan Haji ini Polmasnya aktif. Jadi sama dia dipasung dulu. Mau kita rujuk nih. Jadi perlu kita. Nah, ini yang ada rencana evakuasi enggak, Pak? Ya insya Allah ada. Cuman ini kita harus pendekatan dulu kepada keluarga. Besok undang kami ya tim podcast. Siap, alhamdulillah. Karena saya kan seorang perempuan ya. Tim kreatif sudah siap nanti mengikuti. Butuh 5 orang saya. Mengikuti kegiatan ini supaya bisa dievakuasi lah pasiennya, bisa diobati dengan layak, tempatnya juga layak. Oke, terakhir Mbak, harapannya Mbak Ririn di program kesehatan jiwa di tahun 2023 ini. Jadi itu harapan saya untuk penanganan pasien ODGJ ini yang pertama minta tolong turunkan stigma. Turunkan stigma. Jadi anggaplah pasien ODGJ itu adalah sama dengan kita. Dia sakit. Jadi perlu kita perhatikan, dengarkan, ratukan atau rajakan, kemudian kita perlakuan yang bagus. Nah, jadi insya Allah kalau kita begitu, otomatis pasien itu juga akan stabil dan dia tidak akan membuat masyarakat sekitar juga gaduh. Kemudian juga untuk desa siaga sehat jiwa, alhamdulillah ini aktif, tetapi minta tolong ditingkatkan, dimaksimalkan. Jadi artinya kalau memang ada pasien-pasien yang mengalami gaduh gelisah, ya ditangani sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi puskesmas tetap membackup. Dan kemudian yang terakhir itu dukungan keluarga, dukungan orang terdekat. Jadi kita menangani pasien ODGJ meskipun kita satu tim ini berambisius ya, kita ke sana evakuasi. Kalau keluarga terdekat itu dia tidak mau, tidak bisa. Karena harus ada persetujuan keluarga. Tetap orang harus terdekat. Disetujui sama keluarga. Karena nanti setelah kita evakuasi kita rujuk, dia pulang. Siapa di sana? Ya orang terdekat, keluarga. Kalau saya mungkin cuma sejam, 2 jam sama dia atau 15 menit. Tetapi kedepannya adalah ini. Jadi keluarga terdekat itu faktor utama. Jadi minta tolong untuk pasien ODGJ tetap didampingi. Jangan dikucilkan. Mbak, mungkin ada yang belum Mbak Rin sampaikan dari apa yang saya tanya-tanyakan tadi. Kalau maupun ada silakan Mbak Rin. Mungkin ada yang perlu Mbak Rin sampaikan ke teman-teman di rumah atau teman-teman puskesmas mengenai program kesehatan jiwa yang mungkin Mbak Rin belum sampaikan tadi, Mbak. Jadi begini ya, jadi untuk kesehatan jiwa kita tahu kan memang di puskesmas kita adalah menyehatkan masyarakat, tetapi kita sendiri juga harus sehat. Ya, jadi untuk teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan di puskesmas ini, mohon gini, kita screening dulu diri kita ya. Apakah kita kalau mengalami gangguan jiwa itu, maksudnya mengalami ada stresor itu harus kita tangani ya. Jangan kita terlalu terpuruk. Seberat apapun tetap kita melakukan aktivitas ya, apalagi pekerjaan kita banyak ya, belum ini, tetap kita maksimal dalam melakukan aktivitas itu. Mungkin itu aja. Oke, makasih Mbak Rin atas keluangan waktunya hari ini berbagi informasi ke kita semua dan teman-teman di rumah tentang program kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Semoga teman-teman semua jiwanya sehat, tidak termasuk dalam gangguan ODGJ seperti apa yang dijelaskan sama Mbak Ririn tadi. Semua kita semoga sehat jiwaku, sehat ragaku. Terima kasih teman-teman, tetap terus dukung video-video kami di channel YouTube, subscribe, like, dan komen yang positif tentunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.